Pada malam yang tragis 4 Juli 1980 di jantung Uni Soviet, keheningan yang menakutkan menyelimuti stasiun kereta api di Kursk. Kereta api yang berangkat dari kota Kharkov, Ukraina, menuju ke Moskow, berhenti di stasiun. Pemeriksaan rutin polisi dilakukan pada setiap gerbong. Para petugas sama sekali tidak menyadari kengerian yang sedang menunggu mereka. Pada salah satu gerbong, pintunya disegel seolah-olah menyembunyikan rahasia kelam. Para petugas membongkar pintu itu untuk masuk dan satu pemandangan mengerikan menyambut mereka. Mereka terkejut bukan main. Dinding, pintu, dan lantai gerbong nomor 7 itu berlumuran darah. Sudah jelas sekali telah terjadi satu kekejian. Tapi mereka tidak menemukan korbannya. Polisi bekerja keras mencari korban. Mereka menyusuri rel kereta 4 km dari stasiun, ditemukanlah 4 tubuh wanita tak bernyawa dengan bersimbah darah. Keempat jasad itu sepertinya dibuang begitu saja seperti benda yang tidak berharga. Dan seorang pembunuh berantai berhasil melarikan diri. Halo teman-teman kesayangan, kisah kali ini terjadi di Uni Soviet ketika negara itu belum pecah menjadi beberapa negara. Di sana kita akan bertemu dengan monster maniak berdarah dingin yang tidak punya rasa belas kasihan, Anatoly Nagiev. Dari begitu banyak maniak berdarah dingin pada era Uni Soviet, Anatoly Nagiev adalah salah satu yang paling menonjol dan tidak bisa ditebak tindakannya. Kekuatan tubuhnya yang seperti manusia super berhasil menghancurkan borgol dengan mudah. Monster ini pun bebas berkeliaran tanpa ada yang tahu perbuatan kejinya. Di balik wajah yang tampan, dia menyimpan kekejaman yang bisa dia lakukan setiap saat. Lahir pada tanggal 26 Januari 1958 di Angarask, Anatoly Gusenovich Nagiev memiliki orang tua yang berasal dari desa Dagestan, Rusia. Pada usia 5 tahun, Anatoly dan orang tuanya pindah ke sebuah desa di wilayah Kursk dan di sana hubungan orang tuanya hancur. Ayahnya pergi dan itu membuat ibunya berjuang menghidupi dirinya sendiri dan ketiga anak-anaknya. Masa kecil Anatoly tidak terlalu baik. Dia kehilangan figur ayah sejak kecil. Anatoly tumbuh menjadi sosok yang bengal, keras, tidak jujur, dan selalu ingin berkelahi dengan anak-anak di jalan. Dia tak pernah tertarik dengan bangku sekolah. Ibunya sering dipanggil gurunya dan diberitahu kalau Anatoly sudah tidak pernah lagi masuk sekolah. Agar lebih disiplin, ibunya mengirimkan Anatoly ke sekolah asrama. Tapi lagi-lagi anak itu sering kabur dari asrama. Namun ada satu hal yang sangat dia minati, yaitu exercise atau olahraga. Dia menemukan kesenangan dan hiburan di ruang gimnastik dan di ruangan olahraga angkat besi. Aktivitas fisik ini membuat tubuhnya bugar, atletis, dan kuat. Ini yang membuatnya mendominasi dan unggul pada setiap perkelahian, bahkan juga saat berkelahi dengan orang dewasa, yang tubuhnya lebih besar daripada Anatoly. Mereka semua ditumbangkan oleh Anatoly. Sebenarnya Anatoly memendam impian untuk menjadi artis sirkus terkenal. Dia ingin dipuja dan ingin punya banyak uang. Dengan wajah yang tampan dan tubuh yang bugar, Anatoly sebenarnya punya potensi untuk meraih ambisinya. Jika saja kecenderungan destruktifnya bisa diredam. Seperti remaja pada umumnya, Anatoly juga ingin punya pacar. Tapi dia merasa tak eksis di mata para gadis-gadis. Dia berpikir mungkin karena tubuhnya yang pendek yang membuat gadis-gadis itu tak tertarik kepadanya. Tinggi Anatoly cuma 152 cm. Kalau dia sedang menunjukkan rasa sukanya pada seorang gadis, dia malah dihina karena ukuran tubuhnya itu. Penolakan demi penolakan membuatnya memendam kebencian yang begitu dalam terhadap wanita. Di dalam kepahitannya dan rasa tidak percaya diri, Anatoly melakukan tindak kejahatan pertamanya pada usia 17 tahun. Saat itu dia merayu seorang asisten laboratorium sekolahnya. Anatoly marah ketika ditolak. Dalam keadaan sepi di ruang lab dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya, Anatoly berhasil menodai wanita itu. Wanita itu tak berani melapor polisi. Intimidasi Anatoly berhasil.
Karena itu dia mencari wanita lain lagi untuk bermesraan. Dan ketika ditolak, Anatoly justru menyerang secara seksual. Dan wanita kedua yang menjadi korban ruda paksanya ini pun tidak berani melapor ke polisi. Semakin merasa memiliki power atas gadis-gadis muda, Anatoly pun keranjingan mengincar korbannya. Yang ketiga adalah bekas teman satu sekolahnya. Gadis ini tidak takut sedikit pun dengan ancaman Anatoly. Dia pergi ke kantor polisi. Setelah Anatoly diamankan, barulah dua korban sebelumnya berani membuat laporan juga. Waktu itu tahun 1975, usia Anatoly baru 17 tahun dan dia divonis 6 tahun dan dikirim ke penjara di satu pulau di mana di sana para napi harus bekerja paksa. Hari pertama di penjara, Anatoly langsung disambut dengan kehidupan penjara yang keras. Ada seorang napi menunjukkan kalau dia berkuasa di penjara itu. Tapi Anatoly tak mau tunduk kepadanya sehingga terjadi perkelahian. Dengan kekuatan fisik dan ketangkasan berkelahi, Anatoly melumpuhkan lawannya, bahkan dia mengeluarkan kedua biji mata lawannya. Sejak saat itu tidak ada lagi yang mencoba mengganggu Anatoly. Dia begitu ditakuti. Dan tidak ada juga yang mau berteman dengannya. Kesendiriannya di penjara justru membuat dia menjadi napi yang baik dan tidak bermasalah. Sehingga Anatoly hanya menjalani hukum kerja paksa selama 4 tahun, lalu dia dipindahkan ke penjara lain di desa Chiksino. Di sana para napi tetap dikaryakan tapi kondisinya bukan kerja paksa lagi. Penjaranya pun berupa mes, bukan kurungan. Anatoly harus bekerja di situ selama 2 tahun lagi dan di pemukiman itu para napi diperbolehkan meninggalkan mes untuk berbelanja ke kota Pechora setiap akhir pekan. Mereka juga diperbolehkan nonton TV. Mata Anatoly selalu melekat erat di layar televisi jika Alla Pugacheva tampil di layar kaca. Alla Pugacheva adalah seorang penyanyi terkenal pada masa itu. Anatoly begitu terpikat sehingga memendam keinginan untuk menjadi pacar penyanyi tersebut. Pada hari Selasa 31 Januari 1979, walaupun bukan akhir pekan, Anatoly mendapat izin untuk pergi ke kota Pechora yang jauhnya 46 km dari desa Chiksino. Di stasiun kereta Pechora, pandangan Anatoly jatuh pada seorang wanita, Olga Demyanenko, yang mirip dengan Alla Pugacheva, sang penyanyi idaman. Dengan mengandalkan ketampanannya, dia mendekati Olga. Gayung bersambut. Mereka ngobrol dan akhirnya Olga mengundang Anatoly ke apartemennya. Di sana Anatoly mulai merayu Olga untuk diajak bermesraan, tapi Olga menolak. Anatoly kecewa dan marah. Dia mengambil pisau dapur dan tanpa belas kasihan dia mengayunkan pisau itu kepada wanita itu sampai 30 kali tikaman. Setelah itu, dia menodai Olga yang sudah tidak bernyawa itu sampai dia puas. Lalu dia pergi tanpa ada seorang pun saksi mata. Anatoly dicekam rasa takut kalau penegak hukum akan menangkapnya. Kalau dia tertangkap, dia akan kembali lagi ke penjara di pulau dan dia tidak akan pernah bisa lagi keluar dari sana. Dia kembali ke mes Chiksino dengan perasaan takut. Tapi ternyata dia tidak menemui masalah. Kecemasannya pun berangsur hilang. 4 bulan setelah aksi kejamnya itu, pada bulan Mei 1979 dia beraksi kembali. Dia kembali menumpang kereta jurusan ke Pechora dari Chiksino dan semua sudah dia rencanakan. Dia tidak akan mau membeli tiket sebab kalau dia beli tiket kejahatannya nanti bisa terlacak. Maka dia membujuk kondektur wanita untuk bisa naik tanpa tiket. Alasannya dia tidak punya duit dan dia akan memberikan sedikit uang kepada kondektur wanita itu agar dia bisa naik sebagai imbalan dan rasa terima kasih. Lalu dia ditempatkan di satu gerbong dengan hanya ada satu penumpang wanita, seorang akuntan bernama Daria Kravchenko, yang akan melakukan pertemuan meeting ke Pechora. Anatoly memulai obrolannya dengan Daria. Daria meladeni dengan sopan. Melihat respons baik dari Daria, Anatoly ingin lebih dari sekedar mengobrol. Dia merayu wanita itu
untuk diajak bermesraan. Sontak wanita itu marah lalu menghina Anatoly. Anatoly sangat tersinggung, lalu dengan cepat dia keluarkan pisau lipatnya dan menikam wanita itu sebanyak 2 kali. Daria tak berdaya, darah mengucur deras dari dadanya. Anatoly mengambil sapu tangan lalu menjerat leher wanita itu sampai tewas. Setelah itu, dia menodai wanita itu. Lalu dia mengambil anting-anting dan cincin emas wanita itu, kemudian menyembunyikan jasadnya di ruang penyimpanan koper di rak yang paling bawah. Setelah itu dengan santai Anatoly pindah ke gerbong selanjutnya, lalu dia turun di stasiun Pechora. Stasiun Pechora dihebohkan dengan penemuan jasad wanita di gerbong kereta. Kondektur wanita yang mengizinkan Anatoly naik curiga pelakunya adalah Anatoly. Tapi dia diam saja karena dia takut akan kesalahannya sendiri yang sudah menerima suap dan memasukkan Anatoly tanpa tiket. Petugas forensik menghubungkan kasus Daria dengan kasus Olga yang punya kemiripan, yaitu sama-sama ditikam lalu dinodai. Tapi tanpa petunjuk yang lebih jauh, penyidik mendapat kesulitan menuntaskan kedua kasus tersebut. Sementara Anatoly sama sekali tidak terganggu dengan berita pembunuhan itu. Bagi Anatoly, life goes on. Dia masih terus menjalani sisa hukumannya sampai bulan November 1979, kemudian dibebaskan karena berkelakuan baik. Anatoly pulang ke rumah masa kecilnya di wilayah Kursk. Di sana dia mendapatkan pekerjaan sebagai operator proyektor film yang membuatnya sering bepergian dari desa ke desa di wilayah Kursk. Dia sangat menyukai pekerjaannya itu karena pekerjaannya tersebut memungkinkannya bepergian dan itu menjadi sesuatu yang ideal untuk mencari mangsa. Pada masa ini, so far, dia sudah menodai 30 wanita, tapi tak satu pun yang berani melaporkan Anatoly. Anatoly sangat menikmati kebebasannya. Suatu saat kembali dia melihat penyanyi pujaannya, Alla Pugacheva, tampil di TV. Anatoly begitu terpikat. Dia pun menyusun rencana untuk menemui Alla di Moskow. Pada musim panas 1980, Anatoly kembali menumpang kereta tanpa tiket dengan mengarang cerita kalau ibunya sedang sakit keras dan dia tak punya uang untuk beli tiket. Karena gerbong tak terisi penuh, akhirnya Tatiana Derevianko, seorang kondektur wanita, mengizinkannya naik dan menerima uang dari Anatoly sebagai imbalan. Anatoly melihat kemiripan wajah kondektur itu dengan wajah Alla Pugacheva, sang penyanyi idola. Di dalam gerbong yang hening dan hanya diisi Tatiana dan Anatoly, monster maniak itu mendekati Tatiana dan mengajaknya untuk berhubungan intim. Sudah tentu kondektur itu menolak keras. Sekali lagi, Anatoly tidak pernah bisa menerima penolakan. Dia marah dan kecewa. Dia keluarkan pisau berburunya dan diayunkan ke dada Tatiana. Saat peristiwa itu terjadi, seorang kondektur wanita lain bernama Zizulina masuk ke gerbong dan melihat kengerian yang sedang terjadi. Anatoly panik dan langsung membekap mulut Zizulina sambil menusukkan pisaunya ke leher kondektur wanita yang kedua itu. Tatiana dan Zizulina tergeletak tak bernyawa. Anatoly bergegas memeriksa gerbong-gerbong lain, memastikan tidak ada saksi mata. Dalam satu gerbong lain, dia melihat 2 wanita, Maria Lapotkina dan Kalesninova. Anatoly tak ingin kedua wanita itu berteriak melihat Anatoly yang sudah berlumuran darah. Dan dengan cepat, lelaki monster itu mengayunkan pisaunya kepada mereka. Dalam keadaan bersimbah darah dan tak bernyawa, Anatoly menodai kedua jasad itu. Setelah selesai dengan perbuatan jahatnya, monster maniak itu pergi ke gerbong lain. Di sana dia menemui pria tua, teknisi kereta api. Pria tua itu begitu terkejut dan takut melihat Anatoly yang sudah penuh dengan darah. Anatoly mendekatinya. Tangannya yang berlumuran darah itu memegang bahu sang teknisi sambil berkata, "Aku baru saja menyembelih wanita seperti menyembelih ayam, tapi tenang saja, aku tidak akan menyakiti pria," katanya. Lalu Anatoly pergi ke gerbong tempat di mana korban-korbannya berada.
Anatoli melucuti semua perhiasan yang mereka pakai, lalu mengangkat jasad-jasad itu dan membuang mereka satu persatu lewat jendela pada saat kereta sedang meluncur dengan kecepatan tinggi. Sementara teknisi tua itu mengunci gerbong agar Anatoli tidak bisa masuk lagi ke gerbong tersebut. Dia takut kalau Anatoli merubah pikiran dan menghabisinya. Tubuh Pak Tua itu gemeteran ketakutan. Saat tiba di stasiun kereta Pechora, Anatoli berhasil menyelinap pergi dengan menggunakan selendang besar untuk menutupi pakaiannya yang penuh darah. Di stasiun kereta, polisi masuk ke dalam kereta untuk pemeriksaan rutin. Mereka begitu terkejut melihat banyak genangan dan noda darah di beberapa gerbong. Polisi mendapatkan Pak teknisi tua dalam keadaan yang masih syok dan gemetar. Melihat ada noda darah pada seragam dan sepatu Pak teknisi tua itu, polisi langsung menanyainya. Seorang saksi mendatangi polisi dan bilang kalau dia melihat ada orang yang turun dari gerbong dengan penampilan yang aneh. Dia seorang pria tetapi memakai syal panjang wanita. Saksi mata itu memberi gambaran detail tentang wajah Anatoli. Malam itu juga polisi menemukan 4 jasad wanita di sisi rel 4 km dari stasiun. Sementara Anatoli berhasil naik kereta api lain lagi menuju ke Moskow untuk melakukan rencananya yang masih tertunda, yaitu bermesraan dengan penyanyi Alla Pugacheva. Sesampai di Moskow, Anatoli segera mendatangi lokasi di mana Pugacheva akan manggung. Dia bersikeras harus bisa menjumpai Alla. Anatoli menyamar sebagai penggemar dengan membawa buket bunga di tangan untuk diberikan kepada sang idola. Namun ketatnya penjagaan dan banyaknya penggemar yang berkerumun membuat Anatoli tak berhasil mendekati Alla Pugacheva. Anatoli kembali ke motel tempat dia menginap dan dia mencari alamat penyanyi pujaannya itu yang ternyata terdaftar di buku halaman kuning. Esoknya, Anatoli berhasil masuk ke gerbang apartemen di mana Alla tinggal. Dia juga berhasil menyusup masuk ke gedung, tapi kemudian ditanyai oleh penjaga pintu. Anatoli gugup dan tidak bisa menjawab. Penjaga pintu menyuruhnya pergi sebelum dia memanggil polisi. Mendengar kata polisi, Anatoli segera keluar apartemen. Lagi-lagi dia gagal menemui Alla Pugacheva. Sementara di kota Kursk, penduduk masih dilanda kengerian dengan penemuan 4 jasad di samping rel kereta. Anatoli berpikir dia akan stay di Moskow dulu untuk beberapa waktu sampai kehebohan di Kursk reda. Setelah beberapa minggu di Moskow, akhirnya Anatoli pulang ke rumahnya di Kursk. Anatoli memandangi cincin berlian yang dia curi dari korbannya. Dia pikir dia tidak membutuhkan cincin itu, lalu dia memberikannya kepada seorang teman yang pernah satu sel di penjara pada waktu itu, Gregory Dugan. Gregory yang tidak tahu apa-apa menerima cincin itu, lalu dipaksakan masuk ke dalam jarinya. Begitu masuk jari, dia kesulitan melepaskan cincin itu. Akhirnya jarinya bengkak. Lalu dia pergi ke toko perhiasan untuk bisa menolongnya melepaskan cincin tersebut. Pemilik toko memperhatikan cincin yang melingkar erat di jari orang itu. Itu cincin mahal, pikirnya. Dan cincin itu sama dengan cincin pada gambar yang diedarkan polisi. Pemilik toko menyuruh Gregory menunggu sebentar agar dia mempersiapkan alat potong cincin. Gregory duduk dengan sabar. Namun secara diam-diam pemilik toko menghubungi polisi. Dan Gregory diringkus tanpa kesulitan. Gregory bilang cincin itu dia dapat dari Anatoli 2 hari sebelumnya. Hari itu juga polisi mendatangi rumah Anatoli dan hanya menemukan ibunya di sana. Sang ibu bilang kemungkinan besar Anatoli ada di rumah pacarnya. Salah satu petunjuk penting yang ditemukan di rumah Anatoli adalah buku catatan Anatoli yang hanya berisi tulisan romantis dan alamat kekasih hayalannya, sang penyanyi Alla Pugacheva. Pada tanggal 12 September 1980, predator berdarah dingin itu, Anatoli Nagiev, berhasil diamankan. Walaupun dengan tegas dia membantah semua tuduhan, dia ditaruh di sel dengan penjagaan ketat agar Anatoli tidak bisa kabur. Menjelang persidangan, Anatoli dipindahkan ke penjara kejaksaan. Di penjara ini, Anatoli mencoba melarikan diri.
Dia berhasil melumpuhkan penjaga, mematahkan borgolnya dengan kekuatan tangannya, dan memecahkan kaca jendela. Anatoly melompat dari ketinggian 2 tingkat dan mendarat di meja catur, di mana di situ para penjaga sedang bermain catur. Dia tak bisa bangun, tulang punggungnya terluka parah. Setelah mendapat perawatan, Anatoly kembali kepada selnya. Dan untuk kedua kalinya dia mencoba kabur. Dia menusukkan dadanya dengan patahan gagang sendok agar dia bisa dibawa ke rumah sakit, dan dia rencananya akan kabur dari rumah sakit itu. Tapi rencananya gatot karena polisi menjaga ketat rumah sakit sampai dia sembuh. Pengadilan dimulai pada musim panas tahun 1981. Saat sidang berlangsung, Anatoly berakting seolah-olah gila. Tapi juri dan hakim tidak mempan dengan aktingnya itu. Dia dijatuhi hukuman mati dan secepat mungkin harus ditentukan tanggal eksekusinya. Dia dikirim ke penjara Novichok, di mana kriminal-kriminal paling jahat dieksekusi di sana. Selesaikah cerita Anatoly? Tidak. Anatoly Nagiev kembali berhasil melarikan diri di tengah perjalanan ke penjara Novichok. Dia berhasil menyelinap masuk ke kereta barang. Kepala kepolisian murka dengan kegagalan anak buahnya mengawal Anatoly. Investigator melacak rumah pacar Anatoly di peternakan Yanovo di wilayah Rostov. Rumah tersebut dikelilingi oleh polisi dan Anatoly ditemukan di dalam kandang di antara tumpukan jerami. Anatoly mempertahankan diri dengan memuntahkan peluru dari senapan laras pendeknya. Tembak-tembakan terjadi. Anatoly rubuh terkena beberapa peluru dan akhirnya bisa ditangkap dan dilarikan ke rumah sakit. Dokter berhasil mengeluarkan peluru-peluru yang bersarang di tubuhnya. Dan Anatoly selamat hanya untuk menghadapi hukumannya. Tanggal 28 Oktober 1981, pembunuh haus darah Anatoly Nagiev itu menemui ajalnya di hadapan pasukan tembak. Umurnya 23 tahun. Anatoly Nagiev meninggalkan kenangan kelam yang menghantui tidak saja keluarga korban, tapi juga masyarakat yang melintasi rel kereta, di mana dia membuang jasad-jasad wanita-wanita yang tak bersalah. Baiklah, terima kasih banyak sudah menonton. Tulis komen kalian tentang kasus ini dan jangan lupa like dan share ya. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan please bantu agar channel ini bisa semakin berkembang. Baiklah, sekali lagi, thank you very much dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye!